saya Dr. Olivia Tantana, spesialis THT. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rhinosinusitis. Rhinosinusitis merupakan proses peradangan pada mukosa hidung dan sinus paranasal. Fungsi dari sinus untuk kehidupan kita adalah meresonansikan suara, mengurangi berat dari kepala, menghangatkan serta melembabkan udara yang masuk, dan sebagai penahan dari goncangan serta berfungsi untuk sistem imunitas. Sinus kita terdiri dari dua grup, yaitu bagian posterior group yang terdiri dari sinus ethmoidalis posterior dan sinus sphenoid. Ini bermuara pada meatus nasi superior. Sedangkan yang bagian anterior yaitu sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis anterior yang bermuara pada meatus nasi medius atau yang biasanya kita kenal sebagai kompleks osteomeatal. Kompleks osteomeatal ini sangat penting ya peranannya. Jadi yang terpenting dalam sinusitis ini adalah kita memahami tentang drainase dari sinus ini, yaitu dua tadi. Yang paling sering adalah gangguan pada kompleks osteomeatal. Rhinosinusitis ini kejadiannya cukup sering, yaitu dari sekitar 496 pasien, itu sekitar 10%-nya atau sekitar 50 pasien ini menderita sinusitis. Penyebabnya adalah alergi, kelainan anatomi hidung, sering berenang, benda asing, tumor, atau adanya kasus imunodefisiensi. Bagaimana terjadinya patofisiologi, yaitu adanya infeksi atau kelainan rongga hidung. Jadi selalu ada penyebab ya dari sinusitis ya, entah ada kelainan infeksi atau kelainan dari rongga hidung. Ini menyebabkan edema pada mukosa rongga hidung, sehingga edema pada mukosa rongga hidung ini menyebabkan terganggunya atau tersumbatnya ostium sinus, karena lubang ostium ini kan relatif kecil. Jadi kalau ada pembengkakan di sekelilingnya, maka akan terjadi penyumbatan pada ostium sinus sehingga terdapat gangguan ventilasi atau gangguan drainase. Adanya gangguan ventilasi atau gangguan drainase ini akan menimbulkan hipoksia pada jaringan sekitar yang berada di rongga sinus ini, yang menyebabkan adanya vasodilatasi yang menimbulkan tertimbulnya transudat. Silia pada mukosa kavum sinus ini akan terganggu sehingga terjadi stagnasi dari sekret karena sekretnya tidak bisa keluar ya, serta disfungsi dari kelenjarnya. Jadi sekretnya ini lama-lama terjadi transudasi, terus stagnasi karena lama di sana dan tidak bisa dibawa keluar, maka sekret ini akan jadi sekret kental dan menumpuk di sana. Penumpukan sekret ini menimbulkan pH-nya berubah sehingga terjadi koloni kuman patogen yang berada di rongga sinus. Kuman patogen ini akan menimbulkan enzim proteolitik dan metabolisme asidosis serta pertahanan tubuh yang menurun. Ini menyebabkan koloni kuman akan meningkat sehingga seperti ini ya, lingkaran setan ya. Jadi pembengkakan akan bertambah terus kecuali mendapat penanganan, sehingga menimbulkan rhinosinusitis. Bakteri yang paling sering ditemukan adalah Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan Mycobacterium catarrhalis. Penyebab yang lain ada Staphylococcus aureus, Pyogenes, serta kuman-kuman anaerob. Biasanya kuman-kuman anaerob ini disebabkan oleh sinusitis yang disebabkan oleh gigi, infeksi gigi. Sebagaimana kita tahu, gigi ini kan akarnya berada di dasar rongga sinus maxillaris. Di luar negeri, sekitar 40% Haemophilus influenzae menghasilkan enzim beta-laktamase. Ini merupakan bentuk dari sinus kita ya, sinus frontalis di atas kening, maxillaris yang tersering karena bentuknya drainasenya berada di atas ya, ethmoidalis dan sphenoid sinus. Sinus maxillaris ini kita sebut sebagai antrum of Haemorrhoe, ya, merupakan sinus terbesar ya, yang pada saat kita lahir itu volumenya sekitar 6-8 mili, sedangkan pada kita dewasa bisa sampai 15 mili. Bentuknya piramid, batas bawah ini merupakan proses alveolaris
prosesus alveolaris, dan maksila ini biasanya 3-5 mili di bawah kavum nasi, kecuali pada anak di atas kavum nasi. Biasanya prosesus alveolaris ini yang menimbulkan terjadinya sinusitis odontogen atau sinusitis yang disebabkan oleh karena gigi. Batas medialnya, dinding lateral kavum nasi, dindingnya tipis, terdapat drainase sinus melalui meatus medius. Batas atas adalah orbita dari maxillaris atau floor of orbit. Batas anterior pipi, sedangkan batas posteriornya adalah pterygoid space atau arteri maxillaris interna dan nervus radianus. Ini merupakan anatomi dari sinus maxillaris ya. Sinus maxillaris ini bentuk drainasenya itu di atas sehingga banyak menimbulkan banyak kejadian sinusitis maxillaris dibandingkan oleh sinusitis yang lain. Jadi drainasenya, sedangkan ini merupakan sinusitis ethmoid dan ini frontalis. Sinusitis frontalis ini terletak pada bagian frontal dari atas tulang tengkorak, terdiri dari 2 sinus. Ukurannya sebenarnya tidak sama, berbentuk piramid tak beraturan yang apeknya berada pada bagian atas. Biasanya volumenya kurang lebih 6-7 mili. 15% orang dewasa punya 1 sinus, sedangkan 5% tidak punya sinus. Jadi tidak selalu pada sinus frontalis ini semua orang punya sinus frontalis ya. Jadi ada yang memang sinus frontalisnya tidak terbentuk. Sinus dipisahkan oleh tulang septum tipis yang tidak selalu ada dan tidak di tengah. Jadi bentuknya sinus sphenoid ini tidak beraturan. Bahkan kadang-kadang sinus frontalis sinistra dan dekstra itu kadang-kadang nyambung, tidak ada sekatnya. Drainase sinus ini berada pada ductus nasofrontalis, yaitu pada bagian antromedial dari lantai sinus frontalis dan melewati ethmoid labirin dan memasuki cekungan ethmoid pada bagian anterior meatus medius. Jadi bentuk dari sinus frontalis ini drainasenya berada di bawah sehingga lebih mudah untuk mengeluarkan sisa sekretnya ya. Ini merupakan kita harus mempelajari mucociliary flow dari sinus ya. Jadi sekret dari sinus ini di bawah keluar dari sinus dengan menggunakan transport mucociliary. Jadi ini bentuknya kalau berada di sinus maxillaris ya. Jadi dia harus membawa sekretnya ini ke atas baru dia keluar. Kalau sinus frontalis itu dia berada di atas apeknya sehingga dia bisa lebih mudah keluar dengan gaya gravitasi. Sedangkan kalau dari sinus maxillaris ini kita harus mengandalkan transport mucociliar untuk membawa sekretnya keluar. Sinus ethmoid itu berada di antara concha media dari dinding orbita bagian medial yang berlapis tipis terdiri dari 7-15 tiap sisi atau kita biasanya bilang bula ethmoid. Pada ethmoid dalis anterior di bawah perlekatan concha media drainase ke meatus medius, yaitu yang nantinya akan menyambung ke daerah kompleks osteomeatal dan membentuk bula ethmoid. Sedangkan untuk sinus ethmoid posterior ini bagian posterosuperior dari perlengketan concha media dan drainase berada ke meatus superior. Ini letak dari sinus ethmoid ya di sekeliling mata ya. Ini yang bagian anterior yang terdiri dari sekat-sekat dari dinding orbita ini, sekat berdinding tipis ya. Jadi kalau dari foto ini sinus ini kan kelihatan sekat-sekatnya. Ini kalau ethmoidnya normal, tapi kalau misalnya ethmoidnya terendam sama sekret maka dia bentuknya seperti ini. Jadi ini. Berdasarkan EPOTS 2012 ya yang digunakan hingga sekarang, tanda gejala sinusitis merupakan tanda khas terdiri dari 2 atau lebih gejala yang salah satunya merupakan sumbatan hidung atau kongesti atau ada ingus pada daerah anterior atau postnasal drip yang disertai dengan nyeri pada muka atau rasa tertekan
serta hipo atau anosmia. Ini disertai dengan didukung dengan temuan endoskopi, yaitu adanya polip atau ingus mukopurulen yang berada di meatus medius atau edema pada sumbatan mukosa terutama di meatus medius. Biasanya apabila kita CT scan maka akan ada perubahan mukosa di kompleks osteomeatal atau di sinus paranasal. Untuk derajat keparahan sinusitis ini biasanya kita gunakan visual analog scale, yaitu berdasarkan ringan derajat berat. Jadi biasanya visual analog scale ini dari wajah pasien ya, kita harus lihat ya. Dikatakan ringan apabila skor FAS-nya adalah 0 sampai 3. Dikatakan sedang apabila skor FAS-nya adalah 3 sampai 7, sedangkan berat apabila di atas 7. Berdasarkan waktu, rinosinusitis ini dibagi menjadi dua, yaitu akut yang berlangsung antara 10 hari hingga 12 minggu, atau kronis yang berlangsung lebih dari 12 minggu. Berdasarkan penyebabnya, bisa berasal dari rinogen atau berasal dari rongga hidung, atau dentogen yang berasal dari gigi. Perbedaan antara rinogen dan dentogen itu khas banget ya. Biasanya kalau dentogen ini cenderung berasal infeksinya dari gigi atas bagian belakang ya, yang khas sekali dengan sekretnya yang lebih cair dibandingkan yang rinogen. Kalau rinogen itu bentuk sekretnya adalah mukoid ya, kental, tapi dia bening warnanya. Tapi kalau dentogen ini lebih cair dan purulen ya, jadi seperti pus. Dan yang paling kentara sekali adalah apabila dari dentogen ini biasanya pasiennya cenderung mengeluh berbau tidak nyaman atau mencium bau yang sangat menyengat ya, seperti bukan bau apak tapi seperti telur busuk ya, cenderung busuk baunya karena penyebab dari rinosinusitis dentogen ini biasanya dari gigi, dari kuman-kuman yang gram negatif. Ini merupakan contoh dari sinusitis ya. Jadi kalau kita lakukan endoskopi maka akan tampak sekret yang keluar di antara konka media. Ini konka inferior, ini konka media. Jadi sekretnya keluar di antara konka media ini, atau bisa kadang-kadang didukung dengan adanya polip. Ini konka media dan ini sekretnya yang biasa keluar dari situ. Karena ini merupakan kompleks di daerah sini, di baliknya konka media itu ada kompleks osteomeatal yang menjadi drainase dari sinusitis. Untuk terapi medikamentosa yang paling penting adalah untuk memperbaiki drainase atau ventilasi. Yang digunakan untuk memperbaiki drainase atau ventilasi adalah dekongestan dan mukolitik untuk mengencerkan dahaknya, serta apabila dirasa perlu atau infeksi, ada tanda-tanda infeksi, maka diberikan antibiotik untuk mengurangi infeksinya. Untuk simptomatis biasanya apabila nyeri di wajah maka bisa diberikan analgesik atau antipiretik. Apabila ada cairan yang berasal dari dalam sinus maka kita sarankan untuk irigasi sinus apabila terapi medikamentosa ini tidak memadai. Antibiotika yang digunakan pada lini pertama adalah pada amoksilin atau cotrimoxazole ya, atau golongan macrolide seperti erythromycin. Sedangkan lini kedua itu bisa diberikan amoksilin clavulanat atau coamoxiclav dan golongan macrolide. Sedangkan lini ketiga bisa diberikan cefalosporin generasi ketiga yaitu cefixime atau golongan macrolide seperti azithromycin. Ini merupakan terapi sinusitis pada orang dewasa yang kita gunakan pada primary care ya, atau praktek dokter umum. Apabila kita curiga sinusitis ada 2 gejala lebih dari hidung buntu, nyeri pada kening atau pada daerah wajah, diikuti gangguan penciuman. Apabila dilakukan ekstimasi, biasanya kita cukup dengan anteriorinoskopi ya. Sebenarnya untuk zaman sekarang ini X-ray dan CT scan ini tidak direkomendasikan kecuali memang ada rencana pasien untuk dilakukan operasi. Jadi kita dari gejala aja sudah harus bisa mengetahui sinusitis apa tidak. Apabila gejala kurang dari 5 hari, maka biasanya kita diagnosis sebagai common cold, diberikan obat-obatan yang simptomatis, misalnya analgesik, semprot hidung untuk membersihkan ya, irrigation, dekongestan, atau penggunaan obat-obatan herbal.
Apabila tidak efek, maka bisa diberikan steroid tropikal. Apabila gejala ini menetap setelah 10 hari dan bertambah pada 5 hari awal, maka bisa diperkirakan merupakan infeksi sedang dari viral, boleh ditambahkan topikal steroid. Apabila tidak membaik, maka disarankan untuk dirujuk ke spesialis THT. Tapi apabila severe atau terdapat infeksi bakterial, maka selain pemberian steroid topikal, maka perlu diberikan antibiotika. Apabila efeknya ada dalam 48 jam, maka sebaiknya terapi dilanjutkan hingga hari ke-7 sampai ke-14. Tapi apabila tidak ada efek dalam 48 jam, maka sebaiknya dirujuk ke dokter THT. Ini kalau misalnya penanganan pada anak-anak ya kurang lebih sama itu. Apabila tidak berefek dalam dengan penggunaan steroid dan antibiotik, sebaiknya dirujuk ke THT. Untuk terapinya kurang lebih sama, yaitu simptomatik ya, kita gunakan analgesik, nasal salin atau cuci hidung, biasanya menggunakan larutan garam laut ya, sterimar atau apa, dekongestan, obat-obatan flu seperti biasa, serta misalnya mau menggunakan herbal. Penggunaan herbal juga tidak dipermasalahkan. Suatu sinusitis dikatakan kronis apabila berlangsung lebih dari 12 minggu dengan gejala yang tidak jelas. Gejala tidak jelas ini maksudnya nyerinya tidak separah nyeri sinusitis akut, cuman agak kemeng-kemeng aja, tidak ada febris, buntu hidungnya juga tidak terlalu menonjol. Serta ingus ini biasanya cenderung ingus yang kuning kental ya. Terus apabila disebabkan rhinosinusitis disebabkan dentogen, maka gejala utamanya adalah ingus yang berbau busuk. Apa perbedaan dari rhinosinusitis akut dan kronis? Ya, dari gejala itu kalau rhinosinusitis akut itu kurang dari 12 minggu, sedangkan kalau yang kronis ini lebih dari 12 minggu. Untuk gejalanya itu bisa sembuh sempurna pada rhinosinusitis akut, ya biasanya disebabkan oleh common cold atau rinitis akut non-viral atau bakterial. Sedangkan yang rhinosinusitis kronis ini gejalanya kadang-kadang tanpa gejala atau gejalanya ini tidak bisa sembuh sempurna. Kadang-kadang disertai dengan serangan-serangan atau kembali, dan kebanyakan dibagi menjadi dengan rhinosinusitis kronis dengan polip dan tanpa polip. Penyebab dari rhinosinusitis kronis adalah karena pengobatan dari rhinosinusitis akut yang tidak adekuat, serta kelainan pada daerah kompleks osteomeatal, misalnya ada deviasi septum, adanya polip nasi yang terbentuk di sana, konkabulosa, serta riwayat alergi. Ya, riwayat alergi ini dapat juga menimbulkan rhinosinusitis jamur. Sedangkan rhinosinusitis yang dentogenik atau biasanya hanya pada daerah sinus maksila, kerusakannya itu pada gigi premolar 1 hingga ke molar 3. Jadi salah satu dari itu ya. Ini penyebab, jadi dari faktor lokal itu ada gangguan mukosiliar dan adanya variasi anatomi, ini faktor dari bentuk anatominya. Sedangkan penyakit sistemik yang merupakan faktor risiko dari rhinosinusitis kronis ini adalah seperti defisiensi imunitas pada pasien-pasien atau faktor genetik, adanya infeksi jamur, itu bisa disebabkan oleh jamur mikroorganisme, sedangkan faktor alergi ini bisa merupakan disebabkan oleh rinitis alergi atau asma. Untuk rhinosinusitis kronis, biasanya terapi medikamentosa ini tidak efektif. Tujuannya adalah untuk mengurangi gangguan kompleks osteomeatal. Biasanya pada rhinositis kronis yang tidak membaik, maka dilakukan BSCF atau FES. FES ini merupakan bedah sinus
endoskopi fungsional. Ini digunakan untuk membuat lubang atau melebarkan meatus supaya sekretnya dapat keluar dalam jangka panjang. Untuk sinus maksila biasanya bisa digunakan irigasi sinus atau operasi Cutwell-Luck. Di sini kita sudah mulai mengurangi atau mengeliminasi operasi Cutwell-Luck untuk rhinosinusitis kronis. Biasanya kita gunakan hanya untuk operasi-operasi tumor ya, karena rhinosinusitis operasi Cutwell-Luck ini sekarang sudah digantikan dengan BSEF atau FAST, bedah endoskopi, bedah sinus endoskopi fungsional. Untuk penata laksanaan pada rhinosinusitis kronis ini pada sebagai dokter umum ya, apabila ada endoskopi maka kita bisa melanjutkan sesuai dengan terapi yang sebelumnya ya, rhinosinusitis kronis non polip atau polip, atau dirujuk ke dokter THT. Tapi apabila kita ingin melakukan pemeriksaan, maka kita apabila tidak ada fasilitas endoskopi, maka kita harus melakukan eksaminasi menggunakan rinoskopi anterior atau bisa digunakan X-ray atau CT. Tapi biasanya sekarang sudah kita harus mengurangi penggunaan CT atau X-ray. Kita bisa memberikan topical steroid dan nasal irrigation atau semprot hidung yang air laut untuk melihat kemajuannya, maka dievaluasi setiap 4 minggu. Selanjutnya kita akan membahas tentang polip nasi. Memang saya sengaja menggabungkan tentang polip nasi dan sinusitis ini karena biasanya polip nasi ini merupakan gabungan atau disebabkan oleh rhinosinusitis kronis. Polip nasi ini biasanya idiopatik timbulnya, jadi dapat timbul sendiri yang sifatnya reaktif. Biasanya disebabkan oleh kondisi inflamasi mukosa kafum nasi dan sinus paranasal yang biasanya kebanyakan berasal dari lateral meatus medius atau bagian lateral dari meatus medius. Epitel dari polip ini terdiri dari mast cell, eosinofil, dan konsentrasi tinggi dari histamin. Memang lebih cenderung ke arah alergi ya kalau kita lihat dari epitelnya. Kadang-kadang kebanyakan bilateral bisa tumbuh di hidung kanan dan kiri. Sering kambuh apabila terjadi iritasi berulang. Etiologinya bisa karena infeksi, alergi imunologi, metabolisme herediter, dan autoimun. Ini bentukan secara histologik dari polip nasi ya. Ada yang berbentuk edematous atau eosinofilik, jadi banyak eosinofilik, atau berbentuk fibroinflamatori, seromucus hiperplasi, dan atypical stroma. Jadi bentuk dari polip ini tergantung dari tipe iritasinya ya. Untuk gradasi dari bentuk dari besarnya polip ini biasanya digunakan penilaian dengan Maclellan grade 1 apabila polip berada di dalam meatus medius. Biasanya kita agak susah untuk melihat apabila masih grade 1. Tapi grade 2 itu kalau sudah keluar dari meatus medius. Ini contohnya grade 2. Ini grade 1 hanya kelihatan intip-intip aja ya. Ini yang warnanya abu-abu ini polipnya. Tapi kalau grade 2 ini sudah kelihatan, ini konka mediusnya dan ini polipnya kelihatan. Grade 3 ini apabila memenuhi rongga hidung. Jadi ini kita kan bisa lihat ini rongga hidungnya penuh karena polip. Gejalanya yang pasti adalah hidung buntu ya, karena efek dari sumbatannya maka bisa menimbulkan hiposmia atau anosmia. Untuk tanda kita bisa lihat dengan menggunakan rinoskopi anterior, maka kita akan bisa mengevaluasi yang bentuknya yang tampak massa eritem, lunak, kadang-kadang singular, satu buletan gitu, atau berbentuk multiple seperti ini. Jadi yang dia ini singular kalau satu seperti ini kecil ya, tapi kalau benjol-benjol seperti ini sifatnya dia multiple. Untuk terapi untuk polip yang bentuknya masih kecil atau grade 1 biasanya diberikan kortikosteroid topikal.
Ya, tapi apabila bentuknya sudah besar atau grade 2 ke atas, maka biasanya dilakukan surgical atau pembedahan, yaitu menggunakan teknik polipektomi ya. Bisa di polipektomi itu pemotongan polip ya, bisa dilakukan dengan anestesi atau dengan bius umum. Jadi hanya dimati rasa terus diambil polipnya. Sekian, terima kasih.